Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dadan Hamdani dengan nomor NIM 19 12 10 14 8 dari kelas PAI 6D. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan berpraktek mengajar dengan materi penyelenggaraan jenazah dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, baik, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, siapa yang hadir atau siapa yang enggak hadir. Pelajaran kali ini kita akan mengulas tentang penyelenggaraan jenazah. Ya, di mana dalam penyelenggaraan jenazah, di sini ada beberapa tahapan dalam penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, ada memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang terakhir menguburkan. Oke, berarti ada 3 subtema yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk itu, kepada anak-anak semuanya, Bapak pengen kalian membentuk 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Dan nantinya kelompok 1 ngambil subtemanya, yaitu tentang memandikan jenazah. Yang kedua subtemanya yaitu tentang mengkafani jenazah. Yang ketiga, kelompok 3 yaitu tentang menyolatkan jenazah. Dan yang terakhir, yang keempat, kelompok 4 yaitu tentang menguburkan jenazah. Oke, kalian sekarang itu dari 1 sampai 4 berulang-ulang. 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4 ya. Oke, setelah selesai nanti kalian berkumpul sesuai dengan nomor urutan masing-masing. Ya, nomor 1 ke nomor 1, nomor 2 ke nomor 2, nomor 3 ke nomor 3, dan nomor 4 ke nomor 4. Oke, kita mulai dari sini dulu. Coba 1. Bilang 1. Untuk pembagian kelompok kita sudah selesai. Nah, sebelumnya di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pelaksanaan jenazah ini. Untuk minggu depan kalian presentasi dari setiap kelompok, dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 4. Bisa dipahami? Oke. Sedikit Bapak akan menjelaskan tentang jenazah. Kenapa sih Pak kita harus melaksanakan jenazah? Nah, di sini kan hadis Nabi menjelaskan bahwasanya asri'u bil janazati, yang artinya segerakanlah pengurusan jenazah. Dalam artian dari yang dijelaskan di hadis di atas tersebut, bahwasanya kita sebagai umat Islam yang mempunyai rasa kepedulian, ya, terutama orang yang masih hidup, tentunya harus mempunyai kepedulian terhadap jenazah orang yang sudah meninggal. Ya, itu yang menyebabkan bahwasanya kita dianjurkan untuk mengurusi jenazah. Oke, Bapak akan sedikit mengulas tentang penyelenggaraan jenazah. Ya, yang pertama yaitu tentang tata cara memandikan jenazah. Sedikit, nanti lebih rincinya akan dijelaskan oleh kelompok 1. Ya, nanti minggu depan presentasi dari setiap kelompok, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yang tadi Bapak udah berikan subtemanya masing-masing. Oke, nah sedikit menjelaskan tentang cara memandikan jenazah. Nah, ini dalam memandikan jenazah tentunya ada yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Ya, enggak ujuk-ujuk kita si jenazahnya itu dimasukkan aja langsung dibersihin, enggak. Harus ada beberapa yang dipersiapkan. Yang pertama, tempat mandinya, tempat mandi si jenazah. Ya, tempat mandi si jenazah ini harus dipersiapkan. Terus yang kedua, air yang bersih. Tentunya biar suci, kita itu harus mandi yang air yang bersih. Ya. Terus yang ketiga, sabun mandi. Nah, sabun mandi menjadi faktor utama biar bersih, biar wangi juga. Ya. Terus yang selanjutnya sarung tangan. Sarung tangan buat apa? Buat melindungi orang yang membersihkan si mayit. Ya, takutnya si mayitnya ada ada bekas luka atau gimana, biar bersih, biar tidak infeksi.
Nah, si yang memandikan ini harus memakai sarung tangan. Yang selanjutnya sedikit kapas. Nah, kapas ini buat apa? Nantinya buat menutupin ininya, buat ini membersihin kupingnya, segala macam yang memang tidak bisa dijangkau oleh tangan, ya. Nah, terus air kapur barus. Air kapur barus gunanya buat apa? Buat membersihkan, buat menghilangkan bau-bau yang ada di badan si mayit. Karena pada dasarnya ketika orang sudah meninggal, itu tubuhnya itu akan refleks secara alami mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap. Karena orang yang sudah meninggal, yang sudah tidak ada katanya, itu selama 3 hari itu langsung busuk, akan bau seperti itu. Ya, itu sedikit yang menjelaskan tentang cara memandikan. Nah, terus yang selanjutnya tata cara mengkapani. Nah, dalam hal mengkapani, dalam jenazah perempuan dan jenazah laki-laki itu berbeda. Kain kafannya pun berbeda. Nah, kebutuhannya pun berbeda, ya. Nah, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, menutupi seluruh tubuh atau menutupi seluruh aurat. Ya. Terus yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Ya, nggak boleh kain kafan warnanya belang-belang, ya, jadi apa ya? Jadi pocong. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya, sebelum kain kafan digunakan, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis. Nah, terus sedangkan bagi mayat perempuan yaitu 5 lapis. Nah, tadi yang dijelaskan sama Bapak bahwasanya dalam pelaksanaan mengkafani jenazah, proporsi atau kebutuhan dari mayat perempuan dan laki-laki itu berbeda. Tadi berapa? Kalau laki-laki 3 lapis. Kalau perempuan 5 lapis. Selanjutnya, nah, sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Nah, ini pun menjadi faktor apa? Biar ketika mengkafani jenazah tidak menyengat bau-bau yang tidak sedap. Nah, maka caranya yaitu menggunakan wangi-wangian. Itu disunahkan. Seperti halnya ketika kita sholat, kita dianjurkan untuk wangi-wangian, tapi wangi-wangiannya tidak yang mengandung alkohol, ya, yang tidak mengandung alkohol, yang netral minyak wanginya. Itu disunahkan. Begitupun si mayit disunahkan kain kafannya diwangi-wangian terlebih dahulu. Biar apa? Biar menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Nah, selanjutnya yang terakhir, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Tadi bahwasanya kalau laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Dalam mengkafani tidak boleh berlebihan dalam mengkafani. Pada dasarnya ketika berlebihan nanti sampai misalkan ditutup, misalkan sampai yang tadinya emang badannya kecil, tapi saking dibungkusnya misalkan laki-laki 10 bungkus, perempuan 12 bungkus. Nah, itu kan berlebihan. Itu pun tidak diperbolehkan. Ada anjurannya tadi, kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Nah, itu tata cara mengkafani. Sebagai garis besarnya saja. Nanti lebih telitinya di kelompok 2. Oke. Selanjutnya, kita akan cara menyolatkan jenazah. Nah, sebelum dikuburkan tentunya jenazah akan disolatkan terlebih dahulu. Nah, dalam pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan sholat jenazah itu tidak ada yang namanya ruku sujud. Cuma ada takbir, ya, takbir. Takbirnya itu 4 kali, ya. Nih, kalau misalkan yang pertama yaitu niat. Kalau misalkan niat laki-laki kecil, usoli ala hadal mayyiti arba takbiratin fardhu kifayati makmumalillah ta'ala. Itu mayit laki-laki dewasa. Ya, itu laki-laki dewasa. Sekarang mayit laki-laki kecil, usoli ala hadal mayyiti tifli. Ya, tadi mayit sekarang ada tifli. Itu mayit ala hadal mayyiti tifli.
Rokaat ini alhamdulillah kita ini tata cara tata cara pelaksanaan main anak kecil. Oke. Yang selanjutnya yaitu niat menyolatkan jenazah perempuan dewasa. Yaitu niatnya itu usolli sunata usolli ala hadihil maitati. Tadi kalau laki-laki hadal, kalau perempuan hadihil maitati. Arba takbiratin fardhu kifayati makmuman lillah. Kita ini niat menyolatkan jenazah perempuan dewasa. Terus niat menyolatkan perempuan kecil, ya. Niatnya itu usolli ala hadihil maitati tiklati. Kalau tadi ada maiti doang, sekarang maiti tiklati. Arba takbiratin fardhu kifayati makmuman lillah. Allahu Akbar. Itu niat sholat menyolatkan jenazah perempuan kecil, ya. Terus takbir kedua yaitu membaca Al-Fatihah. Takbir ketiga membaca selawat yang mana? Selawatnya setelah at-tahiyat atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus kama shallaita ala sayyidina lanjut gitu ya. Nanti biar jelasnya di kelompok tiga. Terus takbir yang keempat membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha gitu ya. Terus takbir yang terakhir yang keempat yaitu membaca Allahumma la turinna ajrahu wa la tafina ba'dahu filana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tazal fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim al-barru karimut tawwabur rahim. Itu takbir terakhir ya. Allahu akbar. Allahumma la turinna ajrahu wa la tafina ba'dahu filana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tazal fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim al-barru karimut tawwabur rahim. Terus yang terakhir ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sekilas tentang tata cara menyolatkan ya. Nah, setelah disolatkan maka si jenazah ini perlu kuburkan ya. Nah, di sini Bapak menjelaskan perihal pentingnya jenazah kenapa harus dikuburkan. Yang pertama Rasulullah SAW mengajarkan agar jenazah segera dikuburkan. Terus yang kedua sebaiknya menguburkan jenazah di siang hari. Yang ketiga anjuran meluaskan lubang kuburan. Nah, meluaskan kuburan ini sesuai dengan kapasitas orangnya, ya, sesuai kapasitas si jenazahnya. Terus yang ketiga yang keempat, boleh menguburkan 2 atau 3 jenazah dalam satu liang kubur. Jadi dalam satu liang kubur bisa 2 sampai 3 jenazah itu diperbolehkan seperti itu ya. Terus yang kelima, dilarang memperindah kuburan. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau memperindah nantinya akan menghabiskan lahan-lahan yang di pinggirnya. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi ada aja sebagian ulama yang memperbolehkan seperti itu. Nah, terus yang terakhir, sebelum dikubur ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayit. Ini yang menjadi faktor utama yang nantinya akan dihisab seorang si jenazah tersebut, yaitu di dalam kubur. Ketika dia masih punya hutang, maka harus segera dilunasi. Dilunasinya sama siapa? Bukan si mayit yang dilunasinya, tapi saudaranya, keluarganya si mayit atas hutang si mayit tersebut. Nah, itu beberapa penjelasan tentang pelaksanaan jenazah. Minggu depan nanti lebih detailnya ya akan dijelaskan oleh kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 menjelaskan tentang memandikan jenazah. Kelompok 2 tentang mengkafani jenazah. Kelompok 3 tentang menyolati jenazah. Yang terakhir kelompok 4 tentang
menguburkan jenazah. Nah, itu pelaksanaan jenazah ya. Nah, mungkin itu saja pelajaran kali ini ya. Untuk kesimpulannya, sebagai umat Islam yang mempunyai rasa kepedulian tinggi terhadap sesama, hendaknya apabila ada saudara, kerabat, ataupun siapapun yang meninggal dunia, maka kita harus menyegerakan pengurusan tersebut. Karena pada dasarnya dalam penyelenggaraan jenazah, kita selaku yang masih hidup, maka wajib untuk mengurusi si jenazah tersebut. Kalau misalkan si jenazah tersebut tidak diurusi, maka kita selaku orang yang hidup, yang masih sehat, bugar, kita akan mendapatkan dosa. Ya, itu saja pelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, yang Bapak berikan kepada kalian, kalian bisa terapkan, kalian bisa dipahami. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.